Siti Alamin. Nama saya sendiri Kelvin Julian Ramadan. Saya bernama Berkah Alvina Sukib. Saya bernama Tika Erwinza. Terima kasih padamu negeri jiwa raga kami. Alamin. Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Ridwan dari SD Islam Al-Rahman. Ayo kita bumi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SDN 023 Tenggarang Seberang. Dengan saya juru bicara Kirana Esa Setiawan. Saya Ekan Fatum Maftulah. Saya Aska Putra Jati. Terima kasih. Saya pasti bisa. Yes, yes, yes. Iya, kita bertahan yang beliau untuk murid. Dan kemudian kita kesempatan berpuji untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Regu B dari SDN 015 dengan juru bicara Evi Wulandari di sebelah kanan saya. Indonesia Sylvia. Di sebelah kiri saya. Terima kasih. SDN 015 cetar hebat, cerdas, pintar, hebat, bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Ridwan yang benar-benar cerdas. Belum bersilakan. Oke, silakan. Kami dari SD Muhammadiyah 2 Tegalan Sumedang. Saya sebagai juru bicara bernama Hendra Batu Ramadan. Di sebelah kanan saya bernama Satria Wardiansa. Di sebelah kiri saya bernama Ansa Zanina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Tolong diuji belnya. Ya, doa Rubi. Jadi, oke, siap semua ya. Moga Bu nanti teguh. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap? Silakan. Akan dimulai dengan babak pertanyaan wajib. Ada dua. Silakan perwakilan untuk mengambil soal di depan. Siap berdua? Insyaallah silakan. Oke. Pertanyaan pertama bernilai 100. Nama tarian yang berasal dari suku Dayak Provinsi Kalimantan Timur yang dimuat dalam uang kertas pecahan terbaru dengan nominal Rp10.000 adalah coba dijawab saja. Tahun Jepang. Bagaimana menjuri? Jawaban salah nilai 0. Penonton, Eka. Tarian apa? Oh, penonton Ada yang tahu? Tarian Gong. Oke, lanjut. Ya, semangat tetap keluar. Pertanyaan kedua. Siapakah Ketua
panitia 9. Iyan Sumarmo. Jawaban benar, nilai 100 untuk berdua. Pertanyaan ketiga. Terdapat 4 amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 19 Oktober 1999 ditetapkan amandemen yang ke 1. Jawaban benar, nilai 100 untuk berdua. Pertanyaan keempat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal berapa? Pertama yang tahu pasal waduh namanya tidak kayak kemarin. Yang benar adalah pasal 25. Tepuk tangan kita berkumpul. Berdua. Semangat. Ya, mana semangatnya Romin? Ayo berdua tetap semangat. Ya, pertanyaan selanjutnya. Fokus. Luhut Binsar Panjaitan merupakan Menteri Koordinator Bidang. Ya, kedua. Nggak tahu. Ada yang tahu tentang menteri apa? Koordinator di bidang? Bang Arnold atau kan? Karena mau coba ada sih. Bapak kemaritiman dan investasi 100 untuk Bang Arnold. Ya, Terakhir. kedua tetap semangat. Udah Mana habis. tepuk tangannya? Nah, Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. yang habis. Habis. Ya, dengan jawaban tadi, maka berakhirlah pertanyaan wajib untuk kedua. Kita beralih ke B. Silakan perwakilannya untuk mengambil soal di depan. Ngambilnya bismillah supaya dapat soal yang mudah. Mudah-mudahan berkah. Dan amal jariah. Hadiah yang mulia. Iya. Yakin ya? Ya. Mana pendukung B? Udah ada pendukungnya ini. Pantesan nonton. Baik, pendukung B siap? Pertanyaan pertama bernilai 100 poin. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo merupakan menteri. Menteri apa? Jawab saja, tidak akan dikurangi. Menteri apa gitu? Menteri apa?
Penonton ada yang tahu mungkin? Pak Yono tahu, nggak tahu. Oh, Pak Yono nggak tahu. Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. 100 untuk Pak Yono. Ya, pertanyaan selanjutnya. Terdapat 4 amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 2000 ditetapkan amandemen yang ke-berapa? Kedua, Jawaban benar nilai 100 untuk Pak Budi. Pertanyaan ketiga. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini diatur dalam pasal berapa? Dijawab saja, kalaupun salah tidak diulang nilainya. Tidak dijawab, berarti jadinya nonton ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Kampusnya nggak ada. Kemarin udah keluar loh nih. Pasal 7 100 untuk penonton yang tidur. Pertanyaan selanjutnya. Yang pertama kali mengemukakan 5 gagasan tentang dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI adalah Mr. Muhammad Yamin. Jawaban benar nilai 100. ya. Pertanyaan terakhir untuk Republik bernilai 100. Siapakah pahlawan dari Aceh yang dimuat dalam uang kertas pecahan Rp1.000 terbaru? Silakan dijawab. Kalau aku paling dapat yang di Tidak dijawab. Karena ibunya adalah pahlawan dari Aceh, perempuan. Jut Mutia. Cut Mutia, dia juga SMA Negeri Tangerang. Oke, dan pertanyaan tadi merupakan akhir untuk pertanyaan wajib Republik. Silakan perwakilan dari Republik untuk mengambil soal di depan. Pendukung Republik, mohon tepuk tangannya. Siap Republik? Pertanyaan wajib pertama untuk Republik bernilai 100 poin. Terdapat 4 amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 10 Agustus 2002 ditetapkan amandemen yang ke-4. Jawaban benar
nilai 100 untuk nomor 7. Pertanyaan kedua. Menteri Luar Negeri Indonesia saat ini adalah jawab saja, salah tidak apa-apa. Tidak bisa. Nonton ada yang tahu? Retno. Iya, benar. Retno Muhadi. Salah, bukan. Retno Marsudi. Tapi lengkapnya adalah Retno Lestari Priyansari Marsudi yang sering dipanggil Retno Marsudi. 100 untuk Pak Muhadi. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Nama rumah adat yang pernah dimuat dalam uang pecahan kertas dengan nominal 10.000 adalah Rumah Gada dan Rumah apa? Gada. Penonton ada yang tahu? Jawaban salah. Nilai 0. Yang benar adalah rumah Limas. Oh, Limas dong, Limas. Rumah Limas. Bukan kerucut, tapi Limas. Ya. Temannya kerucut. Oke. Rumah Limas. Ya. Oke, tetap semangat ya. Terakhir. Pertanyaan selanjutnya. Keempat. Pertanyaan keempat. Fokus, dengarkan baik-baik. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Aturan ini dimuat dalam Undang-Undang 1945 pada pasal berapa? Ya, dijawab saja, salah tidak apa-apa. 32. Jawaban salah, nilai 0. Nada. Nadanya pasif tak? Jawab sendiri. 28 C. Lanjut. Pertanyaan terakhir. Yang rame Mas Henry. Lembaga yang menyusun naskah Undang-Undang Dasar Indonesia adalah PPKI. Jawaban salah. Nilai 0 untuk C. Jawaban yang benar adalah BPUPKI. Beri tepuk tangan untuk Rebu G. Biasa semangat. Rebu D, silakan perwakilannya untuk mengambil soal di depan.
Oke, untuk Rekudi, pertanyaan pertama. Sebentar ya. Baik, pertanyaan pertama. Tokoh Rajiman Widyo Diningrat menjabat sebagai ketua dari lembaga apa? BPUPKI. Jawaban benar. Skor 100. Pertanyaan kedua bernilai 100. Hewan yang berasal dari Provinsi Bali dan dimuat dalam pecahan uang logam dengan nominal Rp200 adalah jawab saja. Burung jalak. Bagaimana? Yang juri? Jawaban benar. Ya. Sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah jalak Bali. Tapi jalak itu Tapi dianggap benar karena sudah bukan kata jalak. Selanjutnya, Pendukungnya? Pendukung dari Rekudi? Pertanyaan ketiga bernilai 100 poin. Terdapat 4 amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 9 November 1999 ditetapkan amandemen yang ke ya, jawaban benar poin 100. Pertanyaan selanjutnya, tetap fokus Rekudi. Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini adalah penonton tenang. Dijawab saja. Ya, pertanyaan tidak terjawab artinya poinnya 0. Mungkin penonton ada yang tahu siapakah? Ya, Iya. Ibu Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani. Ya, masih ada pertanyaannya nanti. Ya, pertanyaan selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal berapa? Benar. Jawabannya adalah pasal 20. Poin 100 untuk Rekudi. Ya, dengan pasal tadi berarti juga Bapak wajib untuk Rekudi. Selanjutnya akan beralih ke babak lemparan. Oke, sementara skor saat ini Rekudi memperoleh skor 200.
Ya, untuk kedua kita beralih ke babak lemparan. Silakan kedua perwakilannya untuk mengambil kertas soal, amplop soal di depan. Soal ini merupakan soal lemparan. Nanti kalau regu A tidak bisa menjawab, maka regu B, regu C, dan regu D boleh menjawab dengan membunyikan bel. Siapa yang paling cepat? Oke? Paham ya? Ya. Pertanyaan pertama untuk regu A. Siapakah nama Wakil Presiden Indonesia yang ke-7 dan dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia? Yusuf Kala. Oke, soal yang apa? Regu A. Regu B. Sultan Arif Amin. Amin, belum tepat. Yang lain? Regu B, silakan. B.J. Habibie. Ya, jawaban benar. 100 untuk regu B. Pertanyaan lemparan kedua. Ayo, fokus kedua. Regu B, C, dan C siap-siap. Indonesia terdiri atas banyak pulau, yaitu lebih dari 17.000 pulau, sehingga Indonesia disebut negara Maritim. Regu C, silakan. Negara Kepulauan. Ya, jawaban benar. 100 untuk regu C. fokus kedua. Pertanyaan selanjutnya. Siswa-siswi SD Sukamaju mengikuti upacara bendera pada resmi dengan tertib. Mereka menunjukkan perilaku sesuai dengan Pancasila sila ke Kedua. Kedua. Regu C. Ketiga. Ya, jawaban benar. 100 untuk regu C. bergerak. Mana pendukung regu A? Ya, pertanyaan yang paling selanjutnya bernilai 100 untuk regu A. Sebutkan 5 pulau besar terbesar di Indonesia. Pulau terbesar di Indonesia. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Jawa. Ya, jawaban tepat 100 untuk regu A. Selanjutnya, di rumah siapakah perumusan teks proklamasi dilakukan? Ya, silakan Sebentar, sebentar. Regu A. Mau sabar. Regu D. Laksamana Tadasi Maidan. Ya, benar. 100 untuk regu D. Ya, dengan jawaban tadi maka berakhir soal lemparan untuk kedua. Perwakilan dari regu B, silakan ke depan untuk mengambil amplop soal.
lemparan bila Regu B tidak bisa menjawab. Ya, Anda diberi waktu 30 menit untuk menjawab. Pertanyaan. Ya, silakan mengambil soal dulu. Baik. Regu B siap? Soal lemparan pertama bernilai 100 untuk Regu B. Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas atau kemarau. Hal itu disebabkan karena Indonesia dilewati oleh garis titik-titik. Garis khatulistiwa. Ya, jawaban benar 100 untuk Regu B. Pertanyaan lemparan kedua. Tidak bersikap semena-mena dengan orang lain merupakan pengamalan Pancasila sila ke-2. Jawaban benar 100 untuk Regu B. Pertanyaan ketiga. Regu A, Regu C, dan D siap-siap ya. Selain Jakarta, kota mana yang pernah menjadi ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia? Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawaban benar 100 untuk Regu B. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama Wakil Presiden Indonesia ke-8? ke-13 dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2012 adalah Ma'ruf Amin. Ya, jawaban benar 100 untuk Regu B. ya kedua Regu D dan Regu D tetap semangat. Pertanyaan lemparan selanjutnya. Negara Timor Leste berbatasan langsung dengan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi apakah itu? NTB. Jawaban kurang tepat. Silakan berpikir dulu. Yang kedua, Timur Timur. Regu C, Regu D. Ya, Regu C. Sorry. Sulawesi. Sebentar, Regu B tadi menjawab apa? NTB. Oke, silakan lanjut. Tadi Regu C yang menjawab. Ya, Sulawesi. Belum tepat. Regu D. Regu D silakan. NTT. Coba diberi keterangan yang lebih jelas. NTT itu bagian dari apa? Singkatan dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Betul. 100 untuk Regu B. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan. Oh, maaf. Ternyata pertanyaannya sudah habis. Ya. Oke. Untuk Regu C, silakan bersiap untuk babak lemparan. Regu A, Regu B, dan Regu D tetap semangat ya. Mana semangatnya temukannya? Pertanyaan pertama untuk Regu C bernilai 100. Ikut serta dalam pemilu merupakan pengamalan Pancasila sila ke-4. Jawaban benar 100 untuk Regu C. Pertanyaan kedua untuk Regu C. Pukul berapakah proklamasi kemerdekaan Indonesia
dibacakan. Pukul 10. Pukul 10. Waktu kira-kira. Indonesia Barat. Benar. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. 100 untuk regu C. Pertanyaan ketiga, dengarkan dan fokus. Siapakah nama Wakil Presiden Indonesia ke-8 yang merupakan anak dari Presiden Soekarno? Ibu C, coba dijawab. Ibu A, Ibu B, dan D siap-siap. Ya. Ibu D, Megawati. Megawati, nama lengkapnya? Megawati Soekarno Putri. Betul. pertanyaan selanjutnya bernilai 100 untuk regu C. Regu A, regu B, dan D siap-siap. Sebutkan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Malaysia. Ada 3. Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Ya, jawaban benar 100 untuk regu C. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah serta letak geografisnya yang dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga Indonesia dapat dijulukan negara. Negara maritim. Silakan dipikirkan kembali. Masih ada waktu. Regu A, regu B, dan D siap-siap ya. Negara majemuk. Siap-siap Ya, ya. tunggu lagi gimana? A, B, A, B, B. coba. A, B, dan D. Ya, Negara Indonesia. belum tepat. Regu A dan regu D dicoba. Tidak ada. Waktu habis. Mungkin penonton ada yang tahu? Jamrut. Jamrut Khatulistiwa. Oke, poin 0 untuk pertanyaan nomor 5. Ya, pertanyaan adalah pertanyaan terakhir untuk babak lemparan untuk regu C. Regu D, silakan mengambil soal amplop soal di depan. Ya, babak lemparan itu regu D, regu A, regu B, dan regu C bersiap-siap untuk menjawab bila regu D tidak bisa menjawab. Siap regu D? Pertanyaan lemparan pertama bernilai 100 poin untuk regu D. Wilayah lautan Indonesia yang lebih luas daripada daratannya. Lautan sebesar 70% dan daratan 30%, sehingga Indonesia disebut dengan negara maritim. Jawaban benar 100 untuk regu D. Pertanyaan selanjutnya, saya mau dengar semangatnya dari supporternya. Mana supporternya? Pertanyaan kedua, Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 2023 merupakan perayaan yang keberapa
78. Jawaban benar 100 untuk Regude. Pertanyaan selanjutnya. Dari segi geografis, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan India. Jawaban benar 100 untuk Regude. pertanyaan selanjutnya. Pada waktu istirahat sekolah, sebagian siswa pergi ke kantin. Mereka mengantri dengan tertib untuk membeli makanan. Namun, ada seorang siswa yang menerobos antrian. Perilaku siswa tersebut bertentangan dengan Pancasila sila ke 5. Sila kedua. Silakan. Sila kedua. Jawaban benar dari Regude 100 untuk Regude. Karena sila cuma 5, jadi langsung dilempar lainnya. Pertanyaan selanjutnya, fokus Regude. Soal terakhir. Siapakah nama Wakil Presiden Indonesia yang ke-10 yang dikenal sebagai pengusaha sukses asal Sulawesi Selatan? Kedua, Regude dan Regude siap-siap untuk menjawab lemparan kalau Regude tidak bisa. Kedua, Regude dan Regude. Silakan dimulai. Silakan menjawab. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Masih menunggu 20 menit lagi. Penonton akan benar. Disebut saja, tidak bakal mengurangi nilai. Tidak ada yang berhasil menjawab. Jawaban yang benar adalah Yusuf Kala. Ya, maka dengan berakhirnya pertanyaan tadi, baik juga babak lemparan ke Regude. Direkam lagi. Untuk babak lemparan, Regude mendapatkan skor sebesar 200, Regude 500, Regude 500 dan Regude 600. Total skor saat ini adalah Regude mendapatkan skor 400, Regude 700, Regude 600, dan Regude 1000. Ya, mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Kita tes dulu. Regu A. Regu B. Regu C. Regu D. Ya, siapapun bisa berpeluang menjadi juara karena masih ada kesempatan. Ya, babak pemanasan ya. Kita coba dulu. Dan yang berfungsi dengan baik atau tidak kalau babak pemanasan. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Siapa nama Kepala Desa Bukit Pariaman? Ya, kedua. Syukur Priadi. Kalian kemana jauh lagi ya pertanyaan pemeriksaan ya. Baiklah, ya siap untuk babak keputar? Ya, penonton semuanya kita semangatnya dong.
Untuk babak keputar bernilai 150. Ingat, kalau tidak bisa menjawab maka nilainya dikurangi 50. Pertanyaan pertama. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal keberapa? Tidak ada yang berani menjawab, takut dikurangi nilainya. Ternyata tidak ada yang menjawab pertanyaan pertama. Jawaban yang benar adalah pasal 23B. Nah, penontonnya Penontonnya 150 untuk penonton. Pertanyaan yang kedua, siap-siap tangan di atas deh. Negara Indonesia adalah negara hukum. Bunyi tersebut terdapat pada pasal berapa dan ayat berapa? Sepertinya tidak ada yang berani menjawab lagi. Takut poinnya terkurangi. Penonton siap-siap jawab ya. tidak ada yang berani menjawab. Tidak ada yang berani menjawab. Maka pertanyaan Anda dilemparkan kepada penonton. Apa jawabannya? Pasal 1 ayat 3. Baiklah, mana semangat yang mengatakan? Pertanyaan urutan ketiga bernilai 150 poin. Tangan di atas deh. Setelah pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Siapakah nama 3 orang pengibar bendera tersebut? Pertanyaan kedua sesuai akan jawabannya. Ada 3 orang. Jika berhasil menyebutkan 1 orang, poinnya 50. Salah satunya ada bisa? Tidak ada. Mungkin penonton ada yang tahu? Ada Latif Hendra Negra, ada Suhud Sastro Kusumo dan Surastri Karma Tripurti. Nama-nama yang asing. Ya, bersiap untuk pertanyaan selanjutnya. Tangan di atas deh. Pertanyaan bernilai 150 poin. Calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Merupakan bunyi pasal berapa dan ayat berapa? Sebenarnya menyerah lagi. Pengibaran bendera putih. Tidak ada yang Ada yang mau menjawab di dipotong kayak Miss. atau dikurangi nilainya? Ya, habis. Jawabannya adalah Penonton? pasal 6 ayat 1. Ya,
Ya, 150 untuk Dewan Juri. Ya, ayo semangat yang mana? Berikan dukungan yang meriah. Ya, pertanyaan berulang selanjutnya. Berapa jumlah anggota PPKI? Oke, salah. Jawaban nilai kurang 50. Berhubung 62. salah. Poin kurang 50. Teguh ada Bude, Silakan. apakah melibatkan bendera putih juga? Bertahan. Iya. Penonton. Berapa jumlahnya? 21 orang. Ya, 21. Pertanyaan selanjutnya, tangan di atas bel. Ya, pertanyaan ke-6. Sebutkan presiden. Saya ulang. Sebutkan nama presiden Republik Indonesia ke-1 sampai saat ini. B. Soekarno, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Jawaban benar. Jawaban benar 150 direbut oleh Republik. Pertanyaan selanjutnya. Fokus, tangan di atas bel. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara adalah isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa, ayat berapa? Sebenarnya kalau soal pasal-pasal angkat tangan semua ini. Bang, inilah mengibarkan bendera putih. Silakan. Masih ada waktu untuk berpikir. Ya, tidak ada yang menjawab. Ya. Habis, jawabannya adalah pasal 17 ayat 1. Ayo semangat. Semangat, Teguh ada Bude, menjaga Bude. Supporternya mana? Pertanyaan ke-7. Bernilai 150 poin. Fokus dan tangan di atas bel. Berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 fungsi. Sebutkan 3 fungsi tersebut. Ya, kedua. Fungsi legislatif, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Benar. 150 aja. Ya, tetap fokus. Next question. Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berapa provinsi? 8 provinsi. Jawaban benar. 150. Pertanyaan selanjutnya. Tangan di atas bel. Siapakah yang melantik presiden dan wakil presiden? Yang kedua, DPR atau MPR? pilih salah satu. DPR. Jawaban yang tepat. Berarti silakan. MPR. Ya, jawaban benar 150. Ya. Kemudian
Soal bonus dari saya udah mudah-mudahan terjawab dan Ada Pak, kita jawab. ya. Pertanyaan sudah sekali. Ya siap-siap ya. Di Kalimantan mempunyai 3 suku asli. Sebutkan. Kutai, Dayak, Banjar. Itu terus. Jawaban benar, 150. Untuk kedua. Perhatikan. Terima kasih. Kalimantan Timur punya satwa yang sama, yaitu burung bukan nama bumi. Wah, Medan. betul sekali. Sampai 50 untuk kedua. Dengan berakhirnya pertanyaan penghargaan tadi, maka berakhir pula sesi rebutan. Mohon tepuk tangan untuk peserta kita hari ini. Sambil menunggu rekam poin. Untuk babak rebutan, Reguha mendapatkan skor 450. Regu B 100. Regu C 250 dan regu D 0. Maka poin skor akhir dari lomba cerdas cermat lomba pilar tingkat SD dan MI adalah Regu A mendapatkan skor 850. Regu B 800. Regu C 850. Dan regu D mendapatkan skor 1000. Juara pertama adalah regu D. Tapi ada 2 tim yang mendapatkan skor sama, yaitu regu A dan regu C. Maka kita akan mencari juara duanya ya. Akan ada pertanyaan tambahan untuk regu A dan regu C. Pertanyaan diserahkan kepada Pama, PP Pama, untuk memberikan satu pertanyaan penentu. Siapakah yang akan menjadi juara 2 dan juara 3? Didelegasikan kepada ketua panitia. Jawabannya Satu soal terakhir ya, khusus untuk regu A dan regu C. Karena kita akan mencari juara 2 dan 3. Mana superstarnya untuk regu A dan regu C? Fokus ya. Regu A dan C harus fokus. Ya, terima kasih. Ini untuk menentukan juara berikutnya, jadi tidak akan merubah juara 1. Juara 1 sudah ditentukan, berarti untuk menentukan juara 2 dan juara 3. Jadi sifat pertanyaannya ini tidak dikurangi, semakin tidak dikurangi, otomatis nanti kalau menjawab benar maka akan menambah poin kepada regu yang jawabannya benar. Nilainya 100.
Mohon didengarkan baik-baik untuk pertanyaannya. Sudah siap? Iya. Pertanyaannya, sebutkan 5 gambar yang terdapat dalam perisai burung Garuda. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Ya, dengan demikian kita sudah mendapatkan hasil akhir ya untuk juara 2 dan 3. Juara 2 dimenangkan oleh Reguse. Juara 3 Reguha. Tangannya dan Regume mendapatkan juara 4. Oke, demikian tadi sesi perlombaan untuk SD ya. Maka acara ini berakhir dan saya kembalikan kepada pembuatnya. Mungkin ada sesi foto. Iya, foto.